bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, mudah-mudahan nanti THR-nya numpuk-numpuk. Ada 2 THR. THR yang pertama tunjangan hari raya, yang kedua turahan hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah Allah takdirkan kembali saya Cita Helmi bisa menemani Anda di Ramadan 1446 Hijriah kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan bunda-bunda, kali ini langsung saja saya mempersilakan sahabat saya Nasya untuk memperkenalkan jamaah yang hadir di studio Jawapos TV kali ini. Oke baik Bunda Cita, terima kasih banyak. Masya Allah tabarakallah, tambah awet muda aja nih yang ke-14 hari. Oke bunda-bunda sudah siap? Ini kasih cinta dong, kasih cinta dulu untuk Bunda Cita. 1, 2, 3, sarang angin. Masya Allah, terima kasih. Masalah dele. Baiklah bunda, ini Nasya akan memperkenalkan bunda-bunda yang sudah luar biasa berada di studio Ramadan Ceria kali ini, oke? Baiklah, yang pertama dari Majelis Taklimah. Nah ini bunda. Kami dari Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Al-Yasmin Jaya menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Masya Allah. Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangannya yang keras mana dulu di sini. Wow, luar biasa kekompakannya yang hakiki. Seperti ini keikhlasan yang dibutuhkan. Baiklah. Terima kasih bunda. Kali ini tenang, tidak ada pertanyaan ya. Karena saya mau ke samping aja. Sudah deg-degan kan? Mau ditanyain? Oh tidak, ya sudah. Saya ke samping, bergeser ke yang ijo-ijo. Masya Allah. Ijo bukan sembarang ijo. Ijo bukan sembarang kue kukus. Manis banget bun. Efek mau berbuka nih bun. Kayak kue putu. Enak ya bun ya. Enak bun. Ada yang bawa bun? Ada? Oh enggak ada. Baiklah, kita perkenalkan dari Majelis Taklimah. Nah ini bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bunda-bunda? Kami dari Majelis Taklim Al-Amin Balong Pendo. Majelis Taklim Al-Amin, alhamdulillah, barakallah, selalu di hati, manfaat, fitini, wa dunya, wal akhirah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Kompak banget sih bun. Padahal ini sudah beberapa menit mau berbuka. Nah ini resepnya apa bun, sahurnya bun. Ini nih yang bawa mic nih. Nah resepnya apa bun. Nah ini kan make upnya masih tebal nih. Padahal berangkatnya jam habis duhur. Nah resepnya apa bun, resepnya? Terima kasih bunda. Baiklah. Resepnya apa bun? Ayo bun. Ya selalu tertawa, tersenyum. Tersenyum, tertawa. Iya. Bagaimana kalau tertawanya?
Bahagia selalu. Bahagia, ikhlas ya Bunda. Oke, baiklah. Di sini terpampang nyata aura keikhlasan. Kecantikannya dari kue putu ijo-ijo. Masya Allah, balong benda luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu dong? Oke, baiklah. Nasya bergeser nih. Belum Bunda sudah begini aja Bunda. Jangan sampai kalah nih sama yang kubu biru dan kubu hijau ya Bunda. Yang merah-merah lantangkan suaranya walaupun berpuasa, oke? Dari majelis taklim mana Bunda? Kami dari Muslimah Surabaya bersolawat. MSB bersolawat. Raih syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Sudah begitu aja? Luar biasa. Merah-merah sangat berani dan lantang sekali. Gimana Bun? Merah merona seperti lipstiknya, luar biasa. Walaupun lipstik buat patungan tidak apa-apa pun. Ngirit untuk lebaran. Tepuk tangan yang meriah mana dulu dong. Masya Allah, luar biasa. Bunda Cita. Ya, Nasya. Tugas Nasya sudah selesai untuk memperkenalkan majelis taklimnya. Oke, baik, terima Semoga. kasih Nasya. Tepuk tangan dong buat Nasya. Baik pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di studio, kita tahu bahwa bulan puasa ini adalah bulan di mana kita seharusnya melakukan apapun yang menjadi ibadah kita ini dengan penuh keikhlasan. Namun hati-hati, jangan-jangan puasa kita ini bisa habis tidak ada pahalanya sama sekali. Untuk itu akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustadz Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di dalam kitab Dalailus Sa'ilin dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang perempuan yang berpuasa. Akan tetapi dia minta izin kepada Rasulullah untuk membatalkan puasanya karena perut keduanya sedang sakit. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wadah dan memerintahkan kedua orang tersebut untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Ternyata di dalam muntahan tersebut jelas yang ada di wadahnya ada daging-daging busuk yang keluar dari perut dua orang perempuan yang berpuasa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada dua orang tadi. Memang kamu ketika sahur, apa yang kamu makan adalah makanan yang halal. Akan tetapi setelah kalian berdua bertemu, kemudian menggunjing saudaramu yang lain, maka Allah memberikan cobaan kepadamu, peringatan kepadamu, perutmu sakit dan inilah yang keluar dari dalam perutmu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kau senang dengan gunjinganmu itu? Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwa kamu bagaikan makan daging saudaramu sendiri. Maka ini ibarat daging saudaramu sendiri yang kamu muntahkan pada saat ini. Ingatlah, kata Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga.
Tentunya untuk mengetahui siapa-siapa saja yang mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga karena tidak mendapatkan pahala dari Allah, akan kita bahas pada segmen berikutnya. Nah pemirsa, telah kita ikuti bersama tausiah bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah yang menjelaskan bagaimana dan seharusnya apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, habis tak tersisa tanpa pahala. Akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial dari Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. يا طيبة يا دوا العيانا استكنا بك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا استكنا بك والهوى Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Zudan Arif Fahrullah mengusulkan agar calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan agar dapat bekerja kembali di perusahaan lamanya. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Koordinasi ini dilakukan untuk persiapan arus mudik lebaran tahun 2025. Seperti inilah suasana dapur produksi tasbih berbahan dasar kayu cendana dan gaharu di Desa Bawangan, Kecamatan Selalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, kita langsung ke Ustadz ya. Kita mau nanya, Ustadz ternyata pahala itu bisa habis ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah, ini kan mengerikan sekali. Terus apa yang menjadi faktor habisnya pahala di bulan suci Ramadan? Ya jelasnya karena kita melanggar ketentuan syariat Allah. Maka kalau kita kaitkan habisnya pahala puasa yang kita lakukan sebagaimana tadi dijelaskan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena kita itu walaupun puasa
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh agama, sehingga pahalanya itu dihabiskan, dinolkan, diambil oleh Allah. Iya. Iya. Apa itu? Nah, di dalam lanjutan riwayat tersebut itu, pertama, kita puasa tapi kita melakukan al-kidbu, berdusta, berbohong, bujui. Nah sekarang Bunda Cita, Bunya ini sama Mbak Nasya dalam rentang kita selama Ramadan ini, ya atau satu hari ini saja, berapa kebohongan yang dilakukan sudah? Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Ini ngomong tidak ada, itu bohong. Insya Allah Bunda. Karena bohong itu tidak harus diucapkan. Ya. Karena sekarang jari-jari kita itu lebih Ya, lihai. tadi waktu ditanya sama produsernya, Nasya posisi OTW padahal kita adus. Itu sudah kan? Nah, itu adalah sudah dusta kan, memberikan informasi bohong. Walaupun tidak dengan mulut, tapi kan jarinya ngetik. Nah, itu. Sama aja bohong itu. Ya. Di samping bohong apa? Diteruskan ya? Enggak dong. Iya. Al-kidbu wal ghaibatu. Nah. Ngerasani. Ngerasani tidak sebagaimana tadi itu dua perempuan di zaman Rasulullah ya ketemu kemudian ngerumpi rasan-rasan. Sekarang rasan-rasannya ya bunda-bunda sekian banyak ini rasanya pakai grup WhatsApp. Tambah kolektif. Jadi gibah berjamaah. Nah, kalau dulu ngerasan-ngerasan ini mungkin 1-2 orang ketika ngerumpi petan-petan. Lalu sekarang dengan grup-grup itu menjadi semakin jamaah. Terkoordinir. Rasan-rasanya terkoordinir. Terpanaskan gitu ya. Iya, baik. Ada naik, meningkat lagi. Wan namimatu. Adu domba. Ya. Sering kan adu domba kan? Apalagi antar ibu saingan nih. Ya, ngadu domba. Jilbab atasnya tuku nanggone pasar bengona kan gitu kan. Kemudian Ustaz kok tahu pasar bong segala? Sering ke sana ya Ustaz? Iya, kan begitu. Gitu padahal itu belinya di butik misalkan. Lah akhirnya kemudian disampaikan pada temannya, kilo Megayan. Atasnya podo itu ke pasar bonge. Itu kemudian mengadu domba antara jamaah yang satu dengan yang lain, akhirnya cekcok. Menjadi panas gitu. Panas. Gelut kan begitu. Itu boleh juga ya. Nah, kemudian ada lagi an-nadhru bis-syahwah. Itu harus dihilangkan juga atau dihindari. Apa itu Ustaz? Melihat dengan syahwat. Live TikTok katanya tadi itu. Bunda nih, lihat live TikTok nih. Dengan pakaian-pakaian yang tentu Mas Aris suka. You can see. You artinya kamu can dapat Ya, melihat. hanya pakaian pakai kaos sama celana pendek saja. Kayaknya pengalaman juga nih Ustaz nih. Nah, sekarang kan nggak perlu melihat langsung, TikTok gitu ya? di mana-mana bisa dilihat atau media apapun itu bisa dilihat ya. Dan sumpah palsu. Nah, ini adalah amalan-amalan yang bisa menghilangkan pahala. Nggak boleh ya. Kalau janji-janji nggak boleh. Salah satu dari 5 hal ini kita lakukan, maka besar kemungkinan pahala kita menjadi hilang. Jadi tidak terasa, ngerasani. Padahal itu menghilangkan pahala, Bunda, Masya Allah. Nasa, kamu mau nanya apa? Baiklah, ini apa bahayanya ghibah sampai bisa menghapus pahala puasa itu? Waduh, luar biasa kalau ghibah itu ya. Ghibah nggak boleh sama aja rasan-rasan itu ya? Iya, itu kan ghibah itu adalah menggunjing ya kejelekan orang lain di belakangnya dia. Maka ini memang sudah diingatkan kepada kita semuanya. Allah menegaskan dalam Al-Quran, fajtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Jadi kamu hindarkanlah yang namanya berprasangka buruk, menggunjing orang. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena itu adalah dosa. Iya. Wala tajassasu, ojo mata-matai. Ya. Intip-intip. Wala yaktab ba'dukum ala ba'din. Dan juga kita nggak boleh juga mencari kesalahan-kesalahan orang. Berarti perbanyak aktivitas positifnya, begitu ya? Iya. Tadi itu, sebagaimana dijelaskan dalam kisah itu, kalau kita seperti itu,
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu senang memakan daging saudaramu sendiri? Fakarihtumu, tentu kamu jijik. Makanya dimuntahkan itu di situ. Riwayatnya seperti itu. Maka kalau kita ghibah, kalau kita adu domba itu sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Apalagi diiringi rasa hasud, iri, dengki. Dagingnya dikasih bumbu berarti. Karena semakin lezat kan. Ghibah itu enggak terasa. Betul sekali. Ya baik. Ustadz, tetapi ini kan zaman sekarang ini adalah zaman di mana media sosial itu seolah-olah memberikan ruang. Betul. Ada kolom komentar, kemudian ada grup-grup WhatsApp. Itu kan memungkinkan sekali untuk justru memberikan wadah kepada para perasan-rasan. Rasan-rasan followers apa namanya dia? Fans club. Gitu. Ya memang itulah tantangan kita saat ini, di mana kita itu tidak bisa lepas dari media sosial. Kita tiap hari yang dibaca itu bukan Al-Quran, tapi apa scroll-scroll apa itu bunda namanya itu? Taktik. Itu. Nah, kalau kemudian kita mengikuti alur itu, kita kemudian merespon dengan respon-respon yang tidak benar, apalagi isinya ghibah, isinya adu domba, maka jangan harapkan kita mendapatkan pahala puasa kita. Apalagi kemudian panjenengan itu rutin loh. Rutin, kemudian istiqomah, memberikan komentar-komentar seperti itu. Lah, ini bunda, seolah-olah itu kita rasakan kecil, akan tetapi itu luar biasa dahsyatnya, ya dampaknya, maka bisa melalap amal baik sampean itu sebagaimana api melalap kayu bakar. Iya baik. Innal hasad yakulul hasanat kama yakulun nar al hasab. Bahwa sifat iri, sifat hasud, sifat dengki itu memakan atau melalap kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Iya baik. Masalahnya tuh sekarang itu Ustadz, kita yang kadang-kadang bukan siapa-siapa, tidak berkompeten di situ, tapi kita ini seolah semuanya kita urus. Betul tidak? Betul. Wongnya teko? Ujungnya apa? Maksudnya begini Ustadz, hal yang bukan urusannya diurusi, negara dikomentari, tiba-tiba jadi tokoh penasehat ini semuanya menjadi komentator semuanya. Karena memang kan ruang komentar itu memang dibuka lebar. Nah sekarang seharusnya memang ini ya pengendalian diri kembali. Betul. Ya Ustadz ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini yang mau lewat. Saya Cita Helmi. Ya, saya Nasya Akila. Akan terus mengawal program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Koordinasi ini dilakukan untuk persiapan arus mudik lebaran tahun 2025. Seperti inilah suasana dapur produksi tasbih berbahan dasar kayu cendana dan gaharu di Desa Bawangan, Kecamatan Tol saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawapos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi
Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, besoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria, berkah. Baik, masih bersama saya Cita dan saya Nasya dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah. Bunda, adakah di antara Bunda ketika melihat story seseorang kemudian merasa tersindir? Banyak. Padahal kita itu nggak ada hubungannya dengan orang itu, tapi beberapa orang tersindir karpe dewe, akhirnya tidak terasa kita ngobrol-ngobrol, lah kok ngerasani Ustaz. Gimana sih supaya tidak begitu Ustaz? Ya tentu puasa itu juga harus menahan diri dari hal-hal yang bisa menggiring kita ke arah sana. Maka kalau kita puasa hanya menahan lapar, dahaga, tidak bersenggama atau hubungan suami istri, itu gampang. Ya, tidur saja bisa. Panjenengan habis subuh tidur, zuhur bangun, ya tidur lagi, asar bangun, kan begitu, selesai udah kan. Ya. Enak puasanya. Tapi yang berat itu adalah bagaimana kita itu menahan keinginan-keinginan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disampaikan Bunda itu. Ada story seseorang, kemudian kita komentari, akhirnya terjadilah apa yang disebut rasan-rasan, ghibah tadi itu. Maka ini penting sekali untuk kita menahan diri agar jangan sampai kita terjerembab ke sana, mengikuti ritme-ritme itu. Caranya bagaimana? Manfaatkan. Ya, kalau kita pegang HP, ya bukalah Al-Qur'an yang ada di HP-nya itu. Ojo moco story, ada Al-Qur'an di sana. Atau lihat tausiah seperti di Ramadan Ceria ini kan lebih konstruktif daripada kemudian mengomentari story orang. Lah ini cenderung kepada hal-hal nanti itu berbuat ghibah atau namimah. Iya Ustaz, tapi kan melihat story kemudian kita menyapanya itu kan bentuk dari silaturahmi. Gitu katanya. Gitu ya? Iya, jadi tahu perkembangan temennya. Tapi masalahnya kan itu kan kembali kepada pengendalian diri lagi ya. Kalau nggak kuat-kuat, nggak usah lihat story temen. Karena belum tentu story temen itu juga yang real. Nah, wonge lo umbah-umbah, story-ne healing. Aku loro wonge nek gak kudungan biru, kudungan hijau, kudungan abang. Nah, iya Ustaz. Itu sudah kan kebohongan publik gitu kan sudah. Kebohongan publik. Nek oma lo nyeteliko. Oke. Story-ne hai guys. Iya. Padahal iku wis pingenane. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Disimpan. Baik. Ustadz, kemudian kadang-kadang kita juga terpancing ya dengan hal seperti itu. Bagaimana cara kita untuk menahan dirinya, Ustadz? Menahan diri itu bisa dilakukan dengan melakukan sesuatu yang lebih produktif. Ya, apa yang jenengan senangi, tapi ya tentunya yang hal yang baik yang disenangi itu. Jangan seneng ngerumpi kemudian dilakukan, enggak. Artinya positif, konstruktif, dan menjadi hobi panjenengan. Ya, ini memang puasa ini berbeda dengan situasi ketika kita tidak berada di bulan suci Ramadan. Ingat ya, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan bahwa ketika kita di bulan Ramadan, amal perbuatan kita dilipat gandakan
Wa kadzalika as-su. Begitu juga amal kejelekan. Maka kalau kita kemudian melakukan kejelekan, ini jangan kemudian dianggap hanya balasan yang setimpal gitu, dilipat gandakan itu. Amal perbuatan jelek itu nilainya. Maka penting untuk berhati-hati agar jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita nodai dengan perbuatan-perbuatan, di samping membatalkan pahala puasa kita juga bermaksiat dan berdosa kepada Allah. Iya, gitu, Bunda. Baik, tepuk tangan dong Bunda. Ya kita kepingin lah ya, kita kepingin selalu begitu Ustadz. Tapi kalau sudah buka HP itu godaannya Masya Allah. Kutuka gitu. Dan nggak bisa kita ini pegang HP kemudian itu tadinya Iya. Sudah baca aplikasi Al-Quran. Iya. Habis itu kan ada notifikasi tuh. Glunding. Notifikasi. Mikirnya nanti kalau terus dong ngaji, wah job-joban hilang. Pesanan jajan, waduh luput gitu loh Ustaz. Iya. Tapi memang yang menarik itu begini, dalam berbagai macam riwayat disampaikan gini, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka. Artinya apa? Amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya ya. Sehingga apa? Diharapkan mudah masuk surga karena pintu dibuka lebar. Wa ughliqat abwaban nar. Kemudian pintu neraka ditutup dengan harapan kita tidak bisa membuka pintu itu karena perbuatan kita baik. Tapi yang penting juga wasufidat asyayatin, setan dibelenggu. Tapi persoalannya, mengapa kok kita sekarang itu banyak walaupun puasa melakukan perbuatan-perbuatan yang itu perbuatan setan dilakukan? Karena kita masih memperturutkan nafsu kita. Sehingga yang menjadi setan itu adalah diri kita sendiri. Bukan dibelenggu setannya, tapi kita melepaskan nafsu itu. Sehingga kita jadi setannya. Jadi kita termasuk yang tidak dibelenggu ya. Sebenarnya kita juga setan kabeh. Oke. Baik, bagaimana kita mengendalikan supaya amal-amal yang kita lakukan ini tidak habis dan tidak tersisa, ini penting. Nanti akan kita tanyakan Ustadz setelah beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan saya Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Zudan Arif Fahrullah mengusulkan agar calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan agar dapat bekerja kembali di perusahaan lamanya. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama.
Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Masih setia dalam program spesial Ramadan ceria, Berkah, berkah, berkah. Ini sebelum kita ke Ustadz, saya ingin menampilkan sesuatu yang cukup unik Ustadz. Iya. Kenapa? Karena baru-baru ini ramai di sosial media. Membangunkan sahur yang mengundang pro dan kontra. Dan ini ternyata ada yang memang vibe berbuka puasa itu, vibe puasa maksud saya, itu memang harus ya semangat gitu ya. Kemudian lebih terasa dengan adanya kebiasaan di tengah masyarakat kita gugah sahur. Iya. Ya kalau dulu kan juga ada yang gugah sahur. Patrol. Sahur. Sahur. Nah kayak gitu ya. Patrol gimana? Dan ternyata sekarang itu pakai alat Ustadz. Nah padahal ini yang dipakai alat itu sound horeg. Nah ini kan seru banget. Ada juga yang merasa terganggu dengan keberadaan sound horeg ini. Kan bulan puasa ini identik dengan kita ini melakukan qiyamul lail, nyiapin sahur, terus gerebekan ini kan ya bikin terganggu. Kemudian ditertibkan oleh petugas kepolisian seperti artikel berikut ini nih. Nah, dari radar Jawa Pos Mojokerto, 4 sound horeg di Mojokerto ditilang polisi. Karena mungkin dianggap ya ada laporan dari masyarakat setempat karena ini mengganggu Ustaz. Betul. Kita perlu tahu sebenarnya tujuan kita itu membangunkan sahur itu adalah agar supaya masyarakat itu tidak lupa untuk sahur. Ingatkan karena mendapatkan kesunahan sahur itu baik. Makanya kemudian dalam beberapa tradisi masyarakat jam 2:30, jam 3 itu ada patrol keliling itu pakai kentungan. Yang itu sifatnya mengingatkan dan dianggap itu merupakan tradisi yang selama Ramadan ini tradisi yang baik selama ini. Tapi kan sekarang itu ada pergeseran, ya. Mungkin dianggap patrol itu kurang keras sehingga nggak sound horeg. Ya, iku mek gak jantungan gak apa. Jantungan moro-moro kelepek gitu kan. Dan lagunya juga Iya, kalau orang itu tidak sakit, orang itu tidak terganggu. Tapi ya, maka penting kaidah fikih untuk dipahami bersama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemafsadatan itu harus lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan kebaikan. Menggugah sahur itu baik. Menggugah. Membangunkan. Membangunkan. Mendirikan. Membangun. Membangunkan untuk orang sahur itu baik. Tapi kalau kemudian membangunan pakai sound horeg, ini lebih banyak mafsadatnya daripada masalahnya. Kalau orang itu merasa terganggu wajar dong, barang berlebihan itu kan. Kalau hanya tuk itu kan ya masih wajar, apalagi menggunakan ini nih. Apa? Gendang-gendang gitu. Itu masih enak didengar. Kemarin kan ada viral lagu apa itu namanya itu? Yang Nabi Yusuf itu. Lagu apa itu? Yang viral-viral itu. Kan enak didengar. Kayak begitu. Nanti dinyanyikan itu juga bagus itu. Request. Artinya ketika sudah berlebihan seperti ini, wajar pemerintah itu mengambil tindakan. Karena itu banyak menimbulkan kemafsadatan daripada maslahahnya. Maslahahnya apa? Maslahahnya itu untuk membangunkan sahur. Akan tetapi dilakukan dengan maka sound horeg yang itu bisa menimbulkan mafsadat. Mafsadat apa? Mafsadatnya orang itu terganggu, apalagi kalau dia sakit, apalagi jantung ini sok mati dada. Banyak yang roboh juga itu kan. Gitu. Bukan malah tidur, malah bangun, malah tidur selamanya. Lah ya itu. Nah itu harus dicegah, memang harus dicegah. Kalau tidak, maka ini akan menjadi situasi kerentanan di masyarakat dan bisa menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. Iya baik. Nanti kalau dibangunkan bukan langsung wudhu, cuci muka, tapi langsung joget. Ngikuti musiknya. Informasinya kalau sound horeg itu bisa pecah kaca-kaca. Iya. Bangun-bangunannya bisa roboh. Lah. Baik.
Lalu apakah ini akan mengurangi pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Jelas kalau tindakan kita itu berpengaruh terhadap orang, apalagi sampai mengganggu orang itu, maka tentu ini akan tidak hanya mengurangi, tapi dinilai oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak menghargai atau tidak melaksanakan syariat Allah. Karena apa? Mengganggu orang. Mengganggu orang itu bagian dari kemafsadatan. Sehingga harus dihindari. Baik. Apa sih tujuannya seperti itu? Kan hura-hura saja. Ya mungkin saja memang sekarang ini masyarakat itu dulu dibangunkan dengan ronda itu ya. Dengan patrol itu masih bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang dengan suara yang sangat kencang itu nggak bisa. Baik, nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetap bersama saya Cita dan saya Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Sayyidi ya Aba Bakr, hubbukum fil qiyamin tukhri, ya Umar ibni bi umri, wa kada Sayyidi Utsman, Sayyidi Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Zudan Arif Fahrullah mengusulkan agar calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan agar dapat bekerja kembali di perusahaan lamanya. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan saya Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Ustadz, nanti horek-horeknya kita lanjutkan, tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens. Kita langsung berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah Amin. Kami dari Majelis Taklim Al-Amin Palembang. Kami mau tanya Pak Ustadz, kadang kita tidak sengaja melihat HP, kita scroll HP dan di situ tidak sengaja melihat konten-konten yang erotis. Nah, itu apakah nanti bisa mengurangi amal ibadah puasa kita? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena tiba-tiba muncul di beranda kita, Ustaz, erotis. Ngono kok ya gak langsung disingkirno tambah digoleki. Lah. Biasa FJP. Apakah itu bisa mengurangi pahala? Yang namanya tidak sengaja itu kan tidak ada maksud tujuan untuk scroll-scroll erotis itu. Artinya ketika lewat kelebatan aja tidak masalah. Berarti bonus itu. Wah, bonus itu. Kalau kemudian dipentelengi ini, itu bukan ada sengaja itu, malah diperbesar begini. Oh, gini nggak boleh. Nah,
Jadi yang dimaksud tidak sengaja itu adalah ya yang selewat aja, kita tidak berniat ya untuk melihat konten tersebut, tapi tahu-tahu muncul, tapi sekilas, sekelebatan. Kalau sekelebatan gini kan ya tidak melihatlah kita sekelebatan. Walaupun toh melihat, tapi dalam pandangan pertama itu insya Allah ma'fuun anhu, dimaafkan oleh Allah. Tapi tidak untuk dipentelengi, mungkin. Nah, dipentelengi itu lain lagi itu persoalannya. Tambah di bulan, ya. ini. Jadi pandangan pertama, insya Allah kalau dalam berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN Zudan Arif Fahrullah mengusulkan agar calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan agar dapat bekerja kembali di perusahaan lamanya. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah kalau dalam berbagai macam riwayat ma'fun anhu. Jadi dimaafkan. Tapi kalau kemudian diulangi lagi, lah ini yang tidak boleh. Gitu ya, nggih? Baik, Ya. terima kasih Bunda Indah, terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Didin dari Majelis Taklim Al Yasmin. Mohon izin Pak Ustadz, mau tanya, apa tanda-tanda puasa yang tertolak? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta kita ditolak itu sudah tahu ya kita, kalau ada kita mencintai seseorang kemudian menolak. Nah kalau puasa ini kan ibadahnya rahasia ya Ustadz. Iya. Terus tanda-tandanya kalau puasa kita ini tidak diterima atau tertolak itu yang seperti apa Ustadz? Teman, kalau haji mabrur itu adalah haji yang memberikan efek kebaikan bagi mereka yang sudah berhaji. Puasa juga demikian. Artinya puasa yang diterima itu adalah panjenengan punya predikat muttaqin. Artinya kehidupan sampean, perbuatan sampean lebih baik dari sebelumnya. Kalau ditolak lebih jelek. Artinya ketika sampean begitu Idul Fitri, ya, kemudian perilakunya lebih jelek daripada ketika sebelumnya, maka ini otomatis ya bahwa amal ibadah sampean itu tidak memberikan efek di dalam jiwa panjenengan. Maka otomatis tertolak itu. Jadi tandanya sebenarnya mudah sekali. Apakah sampean dengan puasa ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Kalau menjadi lebih baik, tandanya diterima. Kalau menjadi lebih buruk, tandanya puasa sampean ditolak. Sebelum puasa ya, jenengan ini ya masih rasan-rasan. Setelah puasa tidak rasan-rasan lagi. Itu berarti diterima. Begitu. Jadi tinggal panjenengan lihat lebih baik atau lebih buruk setelah melaksanakan puasa. Iya, tapi insya Allah terasa lah ya puasa ini yang memberikan efek baik dengan buruk itu kita terasa. Baik, ke pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Nur Khairija dari Muslimah Surabaya Bersolawat. Izin bertanya Ustadz, saat ini ada yang memanfaatkan media sosial untuk beribadah yang bertujuan memberikan contoh baik katanya. Bahkan kemarin sempat viral sholat taraweh lewat live di sebuah aplikasi. Bagaimana perihal ini Ustadz? Atas penjelasannya, syukron jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, seperti ini Ustaz. Iya. Nah, ini kan ini live TikTok Ustaz. Sambil melirik sapa kira-kira sing komen sama yang memberikan hadiah. Ini loh Ustaz. Iya. Kita lihat ini loh Ustaz. Oh. Kontroversi. Kayak salat yang Imam banyak yang melakukan live TikTok saat
pimpinan taraweh. Jadi kontroversi viral imam melakukan live TikTok saat pimpin taraweh. Bagaimana Ustaz? Ini nanti kesannya bisa kepada ujub, bisa kepada riya, pamer dan lain sebagainya. Maka memang benar ya. Dapat cari gift juga. Nah itu. Al umuru bimaqasidiha innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya apa dulu? Kalau kemudian niatnya itu syiar, tapi akhirnya di sana berujung kepada ujub, berujung kepada riya, maka ingat pesan hadis Rasulullah SAW. Salah satun muhlikatun. Ada 3 perkara yang menghancurkan manusia itu. Pertama itu sukhun muta'un. Ya, sifat kikir yang diikuti. Wahawanun mutba'un. Hanawatsu yang dituruti. Ini yang ketiga ini. Wa'ijabul mar'i li nafsihi. Dia itu ujub merasa dirinya dengan tarawih begitu dia dapat pujian, dia dapat follower yang banyak. Ya padahal dia ya menjual agamanya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalil. Jangan menjual agama dengan seperti itulah ya. Jadi kalau kemudian kita ibadah, niatkan untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Baik, Ustaz. Jangan untuk mendapatkan apa tadi itu? Perfolloweran itu. Jadi namanya ya. Ustaz, sebenarnya kan kalau di Masjidil Haram itu kan live juga ya. Masalahnya yang nge-live kan itu bukan dirinya. Tapi sepertinya kalau ini tuh yang nge-live kan dirinya sendiri. Iya. Saya dipencet sih. Allahu Akbar gitu enggak sih? Ini lucu banget loh, Masya Allah. Dan ini sampai selesai kah ya? Sampai selesai. Terus biasanya bisa jadi 5 jam. Jadi kan gini, fenomena ini kan luar biasa. Live-nya ini orangnya ngevideo dirinya sendiri, kemudian juga yang nonton, yang komen ya pada berarti saya nonton gak sembayang yo. Lah yo. Terus mudah-mudahan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita mampu memaksimalkan ibadah kita dan juga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dibebaskan dari siksa api neraka semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir. Mudah-mudahan rumah tangganya tambah sakinah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Ustaz terima kasih, Nasya thank you, Elkisah terima kasih. Saya Cita Helmi undur diri. Allahumma fiqil lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia bersama Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Ya